Baik. Oke. Semoga suara saya terdengar jelas ya, teman-teman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah. Alhamdulillah, hingga pada hari ini, khususnya hingga di Ramadan ya, hari ke-25 atau ada yang di hari 26, kita masih dalam keadaan sehat dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari, dan khususnya ibadah Ramadan yang memang ingin kita maksimalkan khususnya di 10 hari terakhir ini. Kedua, salawat beserta salam tak lupa kita terus curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW bersama para keluarganya, para keturunannya, para sahabat-sahabatnya, dan umat Islam hingga akhir zaman. Karena daya upaya Rasulullah, kita hingga hari ini dapat merasakan nikmat kehidupan yang penuh dengan cahaya dan terhindar dari kegelapan atau zaman jahiliyah. Sebelum juga kita memulai, marilah sama-sama kita panjatkan doa kita juga untuk semua saudara kita yang hari ini mungkin merasa kurang sehat, atau juga mungkin saudara kita khususnya yang di Palestina, di Gaza ya, untuk segera mendapatkan eh, lebih perlindungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memang mereka pada selamat dan bisa kembali hidup secara normal lagi gitu di wilayahnya. Teman-teman sekalian, atau ya saya panggilnya rekan-rekan deh, rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara webinar atau yang kita kenal dengan istilah Arabinar atau Arabisi webinar, pertama saya ingin mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Hafiz Fadli. Saya merupakan pimpinan atau founder, pendiri, atau bahasa lainnya ya dari founder itu adalah pendiri dari Yayasan Bahasa Arab Insani, atau kalau nama populernya adalah Arabisi Foundation. Singkat cerita, Arabisi Foundation itu dibangun atas dasar inisiatif melihat beberapa gap ya atau jarak yang perlu kita isi khususnya dalam pengajaran bahasa Arab. Kami hadir untuk membawa metode yang lebih interaktif, metode yang mudah, meskipun bahan ajarnya sama. Tuh. Jadi Arabisi juga selain mengadakan webinar gratis atau webinar gratis ya, Arabisi juga menyelenggarakan program kursus bahasa Arab umum. Kemudian satu sisi juga mengadakan eh, pelatihan untuk ya orang-orang yang ingin memiliki atau memiliki pengalaman atau ya kemahiran dalam mengajar bahasa Arab. Jadi ini pelatihan untuk calon guru atau calon tutor bahasa Arab juga kita nyelenggarain. Di sisi lain kita juga nyelenggarain ya Arabinar yang diskusi berkaitan dengan kajian atau ya bahasa Arab, pengajaran bahasa Arab atau sesuatu yang berkaitan dengan bahasa Arab seperti Al-Qur'an, seperti tadarus dan kaitan dengan bahasa Arab mungkin sedikit ya yang akan kita pelajari pada hari ini insya Allah. Kurang lebih demikian perkenalan singkat ya dari Arabisi. Insya Allah pada hari ini dan besok teman-teman akan mengikuti sesi Arabinar. Jadi memang karena sesinya cukup panjang, akhirnya kami bagi menjadi dua sesi. Insya Allah hari ini dan besok di jam yang sama, jam 4. Kemudian hal yang kedua adalah pembicara pada webinar kali ini yaitu rekan saya sendiri, Ustadz Mukarram Agus Mujib ya, atau kita sapanya sebagai Ustadz Agus. Nah, ini beliau adalah rekan saya selama kami berkuliah di King Saud University di Riyadh di Arab Saudi. Nah, beliau juga pakar dalam bahasa Arab, master ya dalam ilmu bahasa Arab, dan juga kaitannya dengan bahasa Arab Al-Quran. Sehingga insya Allah cocok tema pada hari ini beliau yang mengisi. Saya kira perkenalan singkatnya cukup aja gitu ya, 5 menit kita ambil lah berikutnya.
Eh, Mari sama-sama kita simak eh, webinarnya atau materi yang akan dipaparkan oleh Ustadz Agus. Sistemnya adalah kita dengarkan dulu semuanya sampai akhir, nanti sesi diskusi atau sesi tanya jawab akan dibuka setelah acara. Teman-teman yang mau nanya boleh juga, biar kita notice ya, dari tengah-tengah pun raise hand juga boleh, atau di akhir ya langsung aja buka mic gitu ya. Kurang lebih demikian. Alhamdulillah Ustadz Agus juga udah hadir. Tinggal mungkin beliau akan buka PPT atau buka kamera. Kita lihat nanti. Dan tentu satu lagi deh. Tentu saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama melalui kanal Arabisi ini, melalui Arabinar, dan juga sedikit promosi gitu, kalau bisa follow Instagramnya dan follow YouTube-nya, karena di YouTube juga kami naruh beberapa materi secara gratis, jadi teman-teman bisa belajar bahasa secara gratis melalui platform YouTube kami. Dan monggo kalau di like atau mau dikritik juga kita terbuka. Demikian. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita dalam hati membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah untuk kelancaran pada acara hari ini dan besok. Ala hadiniya wa kulli nitan solihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Baik, saya kira demikian untuk pembukanya pada Arabinar di kali ini gitu. Dan kita langsung saja pindah ke kegiatan atau aktivitas berikutnya, yaitu menyimak paparan yang akan disampaikan oleh pembicara kita, narasumber kita, yaitu Ustadz Agus Mujib. Kepada Ustadz Agus Mujib, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kemudian salawat beserta salamnya tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di sore hari ini di bulan yang suci ini yaitu bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah puasa di 10 hari terakhir ini, yang mana di 10 hari terakhir ini merupakan momen-momen yang cukup istimewa, cukup penting, yang dimana momen itu tentunya kita berharap tidak menyia-nyiakan walaupun sedikit, tidak menyia-nyiakan setiap waktu, setiap detiknya, setiap menitnya di bulan suci di 10 hari terakhir ini. Baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini eh, tema atau judul atau pembahasan yang ingin saya sampaikan yaitu tentang, sesuai yang teman-teman lihat terutama di poster ya, tadarus ya, tadarus dengan metode 5T. Ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, mungkin karena agak sedikit banyak, jadi kita bagi menjadi dua ya, 2 hari atau 2 pertemuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita insya Allah akan memulai materi kita tentang tadarus 5T, atau apa itu tadarus 5T itu. Nah, sebelumnya saya ingin konfirmasi suaranya jelas ya. Suara saya terdengar jelas. Ustadz Fadli, gimana? Jelas, jelas. Nggak terputus-putus ya. Aman. Sistemnya kalau menurut saya mungkin langsung aja. Saya pengen sedikit interaktif lah gitu kan, langsung saja gitu kan, kita santai aja. Jadi Boleh. tidak apa namanya, tidak nanti ada sesi khusus pertanyaan dan sebagainya. Bisa langsung ditanyakan, dan di tengah-tengah juga ya saya menanyakan juga. Jadi enaknya sih bisa bisa langsung bisa buka mikrofon ataupun buka kamera. Nanti kan kita seperti diskusi langsung lah gitu kan, cara langsung.
Ini Monggo Ustadz. nampak ya apa yang saya share. Ya, tampak. Eh, type. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang akan kita bahas ini sekali lagi yaitu tadarus 5T. Nah, tadarus. Nah, istilah tadarus sendiri mungkin kita sudah tidak asing ya di Indonesia, terutama di bulan Ramadan gitu kan. Dan kemudian 5T, apa itu 5T? Nah, saya spill dulu ya di awal, sebenarnya materinya itu agak di tengah ya. Nah, 5T itu kalau dalam bahasa Arab Atta al-Khoms. Jadi 5T. T yang pertama itu tamhid, T yang kedua itu tilawah, T yang ketiga itu tafsir, kemudian T yang keempat itu tadabur, T yang kelima adalah tazkiyah. Nah, sebagai informasi, metode ini atau thoriqoh ini itu berasal dari mana? Dari Mekah melalui lembaga atau muasasah An-Naba Al-Azim. Mungkin bisa search, bisa cari di Twitternya ataupun Instagramnya atau YouTube. Itu insya Allah ada akan ketemu atau di websitenya. Jadi muasasah An-Naba Al-Azim. Muasasah An-Naba Al-Azim. Nah, di sana dicetuskan atau disusun metode dalam rangka mentadaburi Al-Quran, yaitu dengan istilah metode 5T. Nah, Hib, sebelum kita mulai ataupun mengenal lebih jauh mengenai metode 5T, tentunya kita eh, akan melakukan tahapannya setahap demi tahap, gitu kan. Yang berkenaan dengan metode 5T itu apa saja. Nah, tentunya yang objek kajian atau objek inti dari metode ini adalah Al-Quran, gitu kan. Jadi Al-Quran sebagai objek utama dalam menjalankan tadarus metode 5T ini, gitu kan. Nah, nah sebelum kita bisa sharing ya langsung. Nah, jadi objek utama metode 5T itu adalah Al-Quran. Sebelumnya mungkin teman-teman tahu, saya ingin nanya gitu kan, apa sih definisi Al-Quran itu? Gitu kan. Definisi Al-Quran, silakan bisa jawab langsung ataupun di kolom chat. Gak apa-apa, di kolom chat. Definisi Al-Quran. Atau ada yang berkomentar atau mencoba menjawab apa definisi Al-Quran itu sendiri. Di kolom chat gak apa-apa. Al-Quran itu bla 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 dan sebagainya, misalkan. Silakan barangkali Ustadz Fadli ataupun yang lain dari tim Arabisi, nggak apa-apa. Ini kita kan sama-sama belajar. Apa definisi Al-Quran itu? Silakan. Mungkin coba yang lain dulu nih sebelum saya. Ah Mungkin itu ada Kak Fatin tadi tuh lagi buka mic. ya yang buka mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Ya, definisi Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang menuntut kepercayaan umat muslim diturunkan oleh Allah kepada Nabi terakhir Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Masya Kitab Allah. ini terbagi menjadi bab 114 surah. Syukran Ustaz. Mhm. Masya Allah, Mumtaz. Yang lain barangkali mau menambahkan ataupun mengutarakan definisi. Barangkali kan kita sering baca Quran, kita tahu mengenal. Barangkali mungkin secara definisi kita belum begitu ngeh ataupun belum begitu sadar misalkan gitu kan. Ataupun definisi dalam bayan kita Al-Quran itu ya seperti ini gitu. Nah, silakan bisa diungkapkan. Mungkin satu orang lagi atau dua orang lagi. Nah, di sini ada Askar Malisani. Kitab yang turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril secara bertahap untuk menyelesaikan permasalahan dalam umat. Masya Allah, Mumtaz. Ada lagi yang lain? Satu lagi, barangkali Ustadz Fadli juga boleh. Mau. Wah, kalau semuanya membahas kitab sucinya gitu ya. Kalau mungkin saya ngelihat dari segi ini nggak apa-apa Ustaz ya, dari segi bahasa Arabnya gitu. Jadi Boleh apa saja, kan ya sharing. kalau Sharing dulu. kalau ah ya
Syukran Ustadz atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya memang pasti ya beliau Al-Quran itu adalah mutlak adalah kitab suci yang diturunkan ke Nabi Muhammad untuk umat Muslim. Tapi di sisi lain, kalau dari segi bahasa Arabnya, dia menjadi sesuatu yang mukjiz gitu. Dia yang menjadi sesuatu yang melemahkan orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah. Karena orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah, khususnya masyarakat Arab di Mekah, dia saat itu sedang memiliki peradaban dan bahasa Arab yang cukup tinggi karena gairah untuk membuat hasil karya sastra kayak puisi dan prosa atau puisi khususnya itu juga sangat bagus. Tapi ketika Al-Quran diturunkan dan Rasulullah diminta Allah untuk mendakwahkan secara terang-terangan, itu membuat orang Arab yang sekitar Rasulullah itu di Mekah itu menjadi apa ya dari segi bahasa kitanya mungkin ciut gitu sehingga mereka selain apa ya dari segi nyalinya nggak berani melawan bahkan mereka juga terpana dengan keindahan bahasanya gitu. Sehingga memang itu mengarahkan kepada lahirnya banyak eh, ilmu-ilmu yang lebih apa ya lebih dalam gitu khususnya dalam bahasa Arab itu sendiri bukan sekedar bisa berkomunikasi tapi ya ada tata bahasanya, ada keindahan bahasanya atau balaghah misalkan. Nah, hal ini yang membuat kita juga satu sisi untuk mempelajari bahasa Arab uh, dan mempelajari bahasa Arab dan bahasa Arab Al-Qur'an. Jadi ada bahasa Arab dan bahasa Arab Al-Qur'an itu memiliki ibaratnya apa ya? Tahapan yang memang berbeda dan nggak bisa langsung dicampur. Kurang lebih demikian Ustaz. Jazakumullah. Masya Allah. Kayak teringat dosen menjelaskan di kelas. Insyaallah antum. Jadi kurang lebih, kan tadi kan kalamullah, kemudian mu'jiz, berupa mukjizat, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril untuk mengatasi permasalahan umat manusia, terutama yang waktu itu ya bangsa Arab pada waktu itu. Kemudian dari segi bahasanya yang luar biasa ya kan, bahasa tingkat tinggi lah gitu kan, sebagai bentuk apa counter ya melawan yang kala itu memang eh, keindahan bahasa ataupun bahasa Arab melalui syair-syairnya di sana itu lagi di dunia Arab ya di Mekah terutama waktu itu kan memang sangat familiar gitu kan. Nah, para penyair gitu kan. Makanya sempat dituduh penyair Nabi Muhammad, bahkan penyihir kan gitu kan. Karena membawa bahasa, gaya bahasa yang memang kuat sekali pengaruhnya gitu kan. Luar biasa. Orang Arab yang ngerti Arab, tentunya ngerti bahasa Arab, bahasa mereka sendiri sangat menikmati itu gitu kan. Bahkan orang kafir pun mengakui gitu kan. Nah, jadi kurang lebih pertama Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, lafaz dan maknanya mu'jiz. Nah, atau mu'jiz kan mukjizat tidak bisa ditiru, tidak bisa dirubah, pokoknya tidak bisa dikalahkan gitu kan. Mukjizat gitu kan yang melemahkan. Nah, kemudian ada lagi berpahala bagi yang membacanya dan juga sah dipakai sholat gitu kan. Nah, nah gitulah. Ini kurang lebih ya definisi yang dikumpulkan. Itu kan jadi berpahala. Kalau perkataan hadis berpahala nggak? Kalau dibaca huruf-hurufnya misalkan, dibaca saja. Hadis misalkan. Berpahala nggak? Nah, ya kan. Mau jawab di kolom chat juga nggak apa-apa gitu. Yang lain. Afan Kalau Ustaz, berpahala Ustaz. ya hadis berpahala nggak? Baca baca, bukan mempelajari baca. Nah, Baca hadis. kalau hadis, iya enggak. Ya, Enggak ya? kalau hadis tidak berpahala. Maksudnya kalau Al-Quran kan sudah disebutkan dalam hadis juga satu hurufnya bernilai berapa? 10 kan. Nah, di luar itu, selain kalamullah, selain ayat-ayat Al-Quran, tidak mengandung pahala. Artinya bukan berarti tidak baik, tapi unsur pahalanya atau unsur keutamaan, misalkan hadis, kita membaca, mempelajari, ya dari keutamaan menuntut ilmunya, manfaat, dan sebagainya. Nah, kalau Al-Quran secara khusus, itu kan berpahala bagi yang membacanya, per hurufnya. Kemudian dipakai di sholat, kan? Nah, atau muta'abbad, ya gitu, bernilai ibadah lah gitu intinya, bernilai ibadah, gitu kan. Dari segi membacanya saja. Nah,
Kita lanjut. Nah, mungkin kita pernah dengar antara Al-Quran dan hadis qudsi. Nah, ini kan perbedaannya apa? Perbedaan antara Al-Quran dan hadis qudsi. Nah, sebelum ke perbedaan, persamaannya dulu. Al-Quran dan hadis qudsi itu apa? Ada yang tahu? Di kolom chat nggak apa-apa. Persamaan Eh, antara Al-Quran dan hadis qudsi. Ya, Sama-sama firman-Nya Allah. betul. Mantap. Luar biasa. Sama-sama firman Allah. Terus bedanya apa? Ada yang tahu bedanya? Silakan di kolom chat nggak apa-apa. Atau jawab langsung. Mas Fatin atau Ustadz Fatin. Atau yang lain. Saya belum tahu, Hadis Ustaz. qudsi. Nah, jadi salah satu perbedaannya itu tadi. Kalau Al-Quran, ayat Al-Quran dibaca itu berpahala. Kalau hadis qudsi enggak. Gitu kan. Nah, hadis qudsi ya tidak termasuk Al-Quran. Cuman sama-sama firman Allah. Kalamullah. Sebenarnya. Hadis qudsi. Karena kan cuman redaksinya saja yang dirubah. Redaksinya disampaikan oleh Nabi. Sama-sama firman Allah. Al-Quran mu'jiz, hadis qudsi tidak. Al-Quran berpahala per hurufnya, hadis qudsi tidak. Al-Quran disah dipakai dalam sholat, hadis qudsi tidak. Gitu. Jadi Al-Quran tentunya kita tahu rukun bacaan, salah satunya apa? Al-Fatihah. Udah, itu Al-Quran, udah jelas sekali. Dipakai dalam sholat. Nah, nah, itu antara Al-Quran dan hadis qudsi yang sama-sama firman Allah. Nah, kemudian setelah itu kita bergeser. Apa perbedaan antara kalamullah dan kalam manusia? Nah, silakan di kolom chat gak apa-apa. Nanti saya bacain. Kita sharing aja langsung. Silakan Ustaz Hafiz barangkali atau yang lain. Ada yang mau coba? Ya, Suara saya dengar nggak? Maaf. dengeran. Kalau mullah itu tadi, Dengar ya? ya, Ya, dengeran. ya. Kalau mullah tuh eh, tadi ya jadi dua, ada yang jadi apa? Kalau diturunkan ke manusia ya itu ada yang jadi ayat Quran gitu ibaratnya yang disampaikan ke Rasul atau yang disampaikan ke Rasul tapi cukup menjadi hadis qudsi. Tapi kalau kalam manusia ya apa yang kita bicarakan sekarang juga itu kalam manusia gitu. Cuman tadi yang jadi masih bertanya-tanya juga sih di pikiran gitu. Ka, pernah baca sih jadi kayak di eh, Iya. ada filsuf sih ya filsuf. Dia memikirkan juga bahwa apakah kalamullah pun termasuk perbincangan Allah dengan malaikat pun dianggapnya juga kalamullah. Jadi itu yang Hmm. gimana tuh? Betul. Oke. Pokoknya tadi kan udah ya. Sekarang kalamullah dan kalamullah. Kalamullah pasti benar nggak? Pasti benar ya. Ya kan? Kalau kalam Ya, manusia mutlak. Benernya mutlak. mutlak. Kalau kalam manusia gimana? Ya, bisa bohong. Bahkan banyak bohong. Ya kan? Nah, itu aja yang gampang-gampang aja kita. Nggak usah yang berat-berat ini. Nah, Iya. supaya apa? Ini maksud saya kenapa kita tahapan seperti ini? Supaya kita ingin menyadarkan kita bahwasanya nih kedudukan Al-Quran ini di sini nih posisinya gitu misalnya. Jadi apa perbedaan atau bagaimana perbedaan kalamullah dan kalam manusia? Beda jauh, jauh. Ah, di sini nih perumpamannya. Fadlul Qur'ani ala sairil kalami ka fadlir Rahman ala sairi khalqihi. Jadi keutamaan Al-Quran atas semua kalam adalah bagaikan keutamaan Allah dan keutamaan Allah atas seluruh makhluk. Keutamaan Allah atas seluruh makhluk. Seluruh makhluk kalau digabungkan apa gitu akan mengimbangi Allah nggak? Tidak mungkin kan? Kan? Jauh, jauh, jauh banget gitu. Nah itulah jarak atau perbedaan ya, mungkin lebih tepatnya jarak, jarak antara atau perbedaan antara kalamullah dan kalam manusia, gitu kan. Nah, jadi bagaikan keutamaan bagaikan pencipta sang Rahman dengan seluruh makhluk jauh. Nah, jadi itu Al-Quran yang kita kaji yaitu nilainya atau kedudukannya luar biasa sekali.
Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Tujuan diturunkan Al-Quran. Silakan di kolom chat. Gak apa-apa. Mas Fatin barangkali atau yang lain. Nah, nggak usah malu-malu. Nggak akan dinilai juga salah betulnya. Santai Hud- ya. Hudalinas, Udah. Petunjuk ya. Oke, petunjuk. tunjuk. Satu. Yang lain, silakan Syifa, tulis di chat juga nggak apa-apa. Shifa. Shifa apa artinya, Tad? penyembuh, Obat, penyembuh. obat penyembuh. Eh, yang lain. Silakan yang lain. Siapa ini namanya? Banyak. Ini kedengaran kan suara saya ya? Oh iya Kedengeran, kedengaran. aman. Ah, Tunjuk aja, tunjuk, ajak ngobrol. Siapa itu nih? juga apa ya? Ada Arya, Eh Arya Maulana Zidan. iya, Arya Maulana. Arya Maulana Zidan. Hadir? Atau Humaira Kisti juga. Nah, itu Iya boleh. dua-duanya mahasiswa sastra Arab nih, harusnya juga belajar Masya Allah tentang luar azan biasa. Ya, Al-Quran. saya agak deg-degan nih kalau gini kalau bahasa Arab. Kan yang ringan-ringan saja. Nah, Boleh tuh Arya Maulana Zidan lewat ini kali, coba share lewat chatting. iya, pakai chatting aja yang jawabannya. Pertama tadi tujuan turun Al-Quran, huda, petunjuk, syifa, obat. Ada lagi, nggak bisa tulis aja nggak apa-apa. Nah, tulis di chat nggak apa. Jadi supaya ada istilahnya apa ya komunikasi gitu kan, diskusi langsung. Nah, atau siapa ini Askar atau yang lain atau Humairah, Kisti atau Balinda atau ada yang lain. Nah, Ada itu Humaira Kisti untuk peringatan. ya peringatan bagi manusia, Insya Allah. Nah, benar sekali. Nah, ini di antara kurang lebih tujuan ya, udah atau petunjuk, tibyan, penjelasan, syifa atau penyembuh, furqan, pembeda antara hak dan yang batil, nikmat bagi orang beriman, kabar gembira bagi orang beriman, dan masih banyak lagi. Gitu kan. Nah, tujuan diturun banyak sekali kan. Wah, ya untuk siapa ya untuk kita semua. Ini semua untuk kita. Nah, luar biasa sekali, Masya Allah. Baik. Nah, eh, maaf, kita balik dulu. Nah, kira-kira pada tahu nggak ataupun ya tahu gitu hadis tentang keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran. Nah, barangkali kita sering baca Quran, cuman belum tahu nih gitu kan hadis-hadis tentang keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran. Harapannya kenapa mesti tahu gitu kan? Kalau seandainya belum tahu, karena apa? Supaya menumbuhkan keyakinan kepada kita pentingnya mempelajari atau membaca Al-Quran, gitu kan? Misalkan kita tahu nih, tahu aja, penting, gitu, kata Ustaz gini, penting ini baca Quran. Orang lain lihat di masjid baca Quran. Nah, kita itu ikut-ikutan aja baca atau kita ikut. Cuman mungkin kita belum begitu belum begitu tahu gitu kan keterangan atau ada hadis tentang keutamaan Al-Quran atau membaca Al-Quran gitu kan. Kalau udah tahu tentunya luar biasa sekali. Harapannya menumbuhkan keyakinan pada kita. Silakan. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Masya Allah. Nah itu sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya atau yang mengajarkannya. Yang lain barangkali Mas Fatin, tahu nggak hadis tentang mempelajari Al-Quran? Halo, suara saya kenal nggak? Aman. Aman ya? Ya. Bentar. Ah, banyak ya. Mas Fatin silakan. Mm. Barangkali mau hadis keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran. Ya kalau nggak hafal ya redaksinya lah ataupun hadis keterangan gimana inti hadisnya gitu.
banyak ya sebenarnya. Mm-mm. Seperti memberi syafaat Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi gitu kan. Nah, sebagai syafaat gitu kan. Kemudian disebutkan juga apa namanya kalau membaca Al-Quran itu pahalanya 10, satu hurufnya itu 10, kemudian satu huruf ya. Alif lamin alif 10, kemudian lam 10. Nah, pokoknya gitulah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis tentang keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ringkasannya mengenai keutamaan mempelajari atau membaca Al-Quran. Berpahala 10 setiap huruf, menjadi sebaik-baik manusia, ditinggikan derajatnya di dunia dan akhirat, bersama malaikat yang mulia dan baik, menjadi syafaat di hari akhir, kemudian menjadi hujah pembela di hari akhir, mendapatkan keberkahan dan lain, dan masih banyak lain. Nah, itu keutamaan membaca atau mempelajari Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan kita sudah tahu mungkin atau sudah sadar akan hal ini, semakin di apa namanya digas lagi nih, terutama di bulan Ramadan di 10 hari terakhir ini gitu kan. Nah, yang mana bulan diturunkannya Al-Quran. Nah, setelah itu eh, setelah tadi pembukaan ya mengenai kita berkenalan secara singkat mengenai Al-Quran. Nah, sekarang saya ingin menambahkan tentang pentingnya mempelajari bahasa Arab. Nah, yang mana bahasa Arab di sini yang kami maksud adalah dalam rangka em, untuk memahami Al-Quran atau yang berkaitan dengan Al-Quran. Nah, kalau dipetakan mungkin bisa dibilang macam-macam ya tujuannya belajar bahasa Arab gitu kan. Nah, bahasa secara umum baik itu orang Islam atau non-Islam gitu kan namanya bahasa gitu kan. Nah, nah, jadi firman Allah yang kita tahu tentunya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Jadi sesungguhnya kami kata Allah ya, dengan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah kan, dan sebagainya menurunkan eh, berupa Al-Quran. Al-Quran dengan berbahasa Arab. La'alakum taqilun. Agar kalian atau kamu memahaminya. Jadi sudah menjadi kehendak Allah bahwasanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Gitu kan. Tentunya ada banyak sebab, ada banyak rahasia di sana. Kenapa harus bahasa Arab? Kenapa harus di dunia Arab misalkan gitu kan. La'alakum taqilun. La'alakum taqilun. Agar kamu memahaminya. Ya, ini ke siapa khitab asalnya tentunya? Ya untuk orang Arab, gitu kan. Agar kalian memahaminya. Ya tentunya orang Arab paham betul dengan bahasa mereka. Turunkanlah Al-Quran dalam bahasa mereka. Nah, supaya lebih merasakan unsur mukjizatnya, unsur kekuatannya, unsur ilmiah dan sebagainya, itu kan. Luar biasa sekali, itu kan. Dan bahkan orang Arab ketika mendengar, bahkan orang kafir, orang yang membenci Nabi, ketika mendengar Nabi membaca setiap harinya, setiap malamnya, gitu kan, sebenarnya mereka merasa takjub, gitu kan, merasa luar biasa, gitu kan. Kala itu kan tentunya kita tahu bahwasanya di kala itu para penyair itu di dunia terkenal dengan syair-syairnya, kata-kata yang indahnya, gaya bahasa ataupun tingkatan bahasa yang luar biasa gitu kan. Nah, biasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat itu sesuai dengan kondisi zamannya. Nabi Musa gitu kan terkenal dengan atau saat itu banyak penyihir-penyihir gitu kan. Nah, yang dimainkan mukjizat berupa tongkat juga kan, tongkat Nabi Musa dilemparkan jadi ular dan memakan ular-ular yang lain, mengalahkan lagi. Nah, dan lain sebagainya. Begitu juga Al-Quran diturunkan yang mu'jiz ya, melemahkan atau mengalahkan gaya bahasa yang lain tentunya secara bahasa gitu kan. Nah, apakah hanya sebatas untuk mereka saja? Jadi la'allakum ta'qilun agar kalian memahami wahai orang Arab. Tentu tidak, gitu kan. Kita sebagai umat Islam tentunya mempunyai keharusan, mempunyai kewajiban untuk memahami Al-Qur'an. Salah satunya dengan apa? Dengan bahasa Arab, gitu kan. Bagaimana lantas bagaimana orang yang memang hanya membaca saja tidak paham sama sekali? Tentunya masih mendapat keutamaan, gitu kan. Keutamaan membacanya, gitu kan.
Tapi alangkah baiknya tentunya kita mulai memahami isi Al-Quran itu. Gitu kan. Ada istilah, makanya ada istilah tadabbur. Tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Jadi kita harus bertadabbur juga, berinteraksi. Supaya apa? Karena tujuan Al-Quran supaya nyampe ke kita, bukan hanya untuk dibaca tujuan Al-Quran. Tadi kan sudah disebutkan. Huda, Syifa, Furqan, dan lain sebagainya. Gitu kan. Supaya tujuannya kerasa kepada kita, ya kita harus berusaha semaksimal mungkin memahami Al-Quran. Salah satu wasilah untuk memahami Al-Quran yaitu dengan bahasa Arab. Gitu kan. Imam Syafi'i mengatakan fa'ala kulli muslimin an yata'allama min lisanil Arab ma balaghahu judahu hatta yashhad bihi an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa yatlu bihi kitab. Ya tujuannya intinya untuk yakin seyakin-yakinnya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Gitu. Dan juga ya supaya bisa membacanya. Gitu. Ya, tujuan kita mempelajari bahasa Arab nomor wahid bagi kita bagi orang Muslim ya untuk menguatkan iman kita. Nah, dengan paham bahasa Arab, paham Al-Quran dengan paham Al-Quran, semakin yakin akan keagungan Al-Quran, nah, keistimewaan Al-Quran. Nah, apalagi tahu tentang hadis-hadis keutamaan Al-Quran, tahu tentang tujuan Al-Quran, tahu tentang perbedaan Al-Quran. Kan? Posisinya ada di mana? Kalamullah atau firman Allah dengan kalam-kalam yang lain. Itu kan. Nah, jadi itu eh, diharapkan salah satu kunci untuk mempelajari Al-Quran, untuk supaya kita lebih memahami Al-Quran yaitu tidak lain dan tidak bukan yaitu dengan bahasa Arab. Nah, apa saja sih yang dipelajari dari unsur bahasa Arab dengan tujuan ya, tujuan untuk memahami Al-Quran? Tentunya bisa dibilang tidak semua gitu kan dari unsur-unsur yang ada atau komponen-komponen yang ada kan. Nah, yang perlu mungkin dipelajari yang berkaitan dengan bahasa Arab dengan rangka dalam rangka tujuan untuk memahami Al-Quran yaitu diantaranya mufradat, tarkib atau susunan kalimatnya gitu atau kaidahnya gitu kan, balagonya bisa atau kiroahnya, kitabah, menulis dan lain sebagainya. Setidaknya ini komponen yang saya tulis dengan diwarnai dengan huruf kuning itu mungkin yang urgen ya gitu kan karena mungkin tidak semua orang akan belajar bahasa Arab secara mendalam tapi setidaknya itu kan selain membaca tentunya qiraah menjadi membaca atau tilawah menjadi kebutuhan utama tentunya kemudian kita juga mulai bisa dengan mufradat artinya kosakata terjemahannya lah gitu paling tidak gitu kan kemudian susunannya nahwu sorofnya setidaknya minimal nahwu sorof dasar gitu kan. Nah, dengan kita membaca terjemahan itu kan berarti kita belajar bahasa Arab juga kan, mempelajari arti mufrodat gitu kan. Nah, jadi paling enggak beberapa hal yang memang atau beberapa komponen yang setidaknya kalau kita ingin mempelajari atau memahami Al-Quran lebih lanjut gitu. Setidaknya ini. Kalau misalkan ya istima juga termasuk, tapi dalam artian istima di sini ya lebih ke ya masuk ke dalam ilmu qiraah ya tajwid itu mendengarkan bacaan ustadz kemudian mempraktekannya gitu kan. Kitabah menulis ya memang untuk kalangan awam mungkin tidak terlalu urgen ya gitu kan. Cuman ya cukup penting apalagi yang untuk bagi yang menghafal Quran gitu kan. Di negeri Maghrib Arabi para penghafal Quran itu bukan hanya hafal Quran tapi tahu tulisannya, tapi menghafal tahu tulisannya gitu kan. Rosemnya juga kan dipelajari atau ditulis gitu kan. Nah, ini beberapa hal yang memang perlu kita perhatikan dalam rangka apa mengagungkan Quran gitu kan. Nah, sekarang di presentasi ini saya ingin setelah kita sedikit mengenal sekarang, nah, sudahkah Al-Quran itu mulia di hati Anda? Atau bagaimana kedudukan Al-Quran sekarang yang Anda rasakan? Setelah kurang lebih kami sampaikan beberapa hal tadi ya secara singkat. Itu kan. Apakah eh, sama saja dengan saya sebelum tadi apa namanya mendengarkan materi ini ataupun ada sedikit apa ya rasa yang nambah, cinta yang nambah misalkan gitu kan. Nah,
Kalau pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Apakah ada sayang yang nambah ketika kita sudah kenal gitu kan ataupun sedikit mengenal gitu kan? Bagaimana Ustaz Fadli? Nah, apakah ada rasa sayang nambah atau rasa cinta yang bertambah ataupun bagaimana perasaan Anda nah, Ya, dengan harusnya Al-Quran sih. ini? Dan alhamdulillah ya, apalagi ketika memang dia itu jadi khazanah yang, apalagi tadi yang misalnya dari bahasa Arabnya gitu ya. Anda juga kan belajar bahasa Arab. Jadi kayak memang semakin mempelajari bahasa Arab, terus semakin sadar juga ke, oh ternyata bahasa Arab di Al-Quran juga nggak, apa namanya, nggak semudah itu, meskipun memang kita harus, ya namanya belajar ya, bisa lah menggapai ke situ, tapi memang perlu perlu perjalanan dan istiqomah yang kuat untuk belajar bahasanya. Tapi ya satu sisi tetap semakin ikut banyak kajian-kajian atau webinar tentang Quran itu pasti ya semakin apa ya, rasa penasaran gitu ya untuk mendalami itu, khususnya dari segi eh, bedahnya, misalnya dari kemampuan bahasanya ya semakin meningkat juga Ustaz. Masya Allah. Saya ingin testimoninya berarti kan nih. Mas Fatin atau saya yang memanggilnya apa nih, Ustaz Fatin. Gimana? Ini pertanyaan ini nih, saya pengen tahu aja nih. Setelah tadi kita menyimak sekilas, bagaimana perasaan Anda? Sudahkah Al-Quran mulia di hati Anda? Setidaknya gitu kan, ada sedikit energi tambahan atau biasa saja? Gimana nih? Mas Fatin ada nggak nih? Atau yang lain? Saya pengen komennya. Di chat nggak apa-apa. Atau siapa ini namanya? Saya sebut nggak apa-apa nih. Mbak Humairoh, Humairoh Kisti barangkali. Ataupun apa ini namanya? Kak Balinda ya. Silakan sebelum ini waktunya berapa ini? Mas Fadli, Mas Fadli. Bebas, tapi ya kalau bisa Ada sebelum buka puasa lah ya, setengah. oh enggak nyampe ini baru jam 4 juga belum nih. Jam 4 jam 5 juga belum. Nah, Oke. takut nanti ada yang mau nyiapin buka puasa kan. Oke. Ya nggak apa-apa. Ya Ya satu kalau ada mungkin satu bagian lagi, satu slide mm-mm. bagian lagi. Mungkin yang lain mau share. Alhamdulillah, share Alhamdulillah. pengalamannya atau gimana mengenai Al-Qur'an nih yang dirasakan. Silakan Mas Mungkin Fatin Kak atau Kak lain. Humaira Kisti nih, mungkin apa namanya, kan sebagai ini juga ya, kita ajak ngobrol Ustaz. Dia kan Iya, kita tahu, eh, kalau nggak salah sastra Arab di Unpad. Nah itu mungkin ada nggak? Unpad. Heeh. Masya Allah, Unpad, Gimana itu Universitas Pajajaran. nyerempet, apakah nyerempet nyerempet juga mendalami ke bahasa Arab Quran kah atau gimana? Kalau yang belajar bahasa Arab tentunya dari segi bahasa aja yang diulik-ulik udah luar biasa kan Al-Qur'an. Iya. Ya kan? Dari segi bahasanya saja loh gitu kan. Belum lagi informasi yang didapatkan dari segi ilmiahnya gitu. Banyak informasi ilmiah, kajian tentang sains di Al-Qur'an kan. Nah, itu makanya yang membuat para ahli sains yang masuk Islam gitu kan. Ya, luar biasa. Iya, saya izin ya Ustadz. Jadi kalau Ya, saya yang dari belajar di sastra Arab itu mungkin jadi lebih memahami kandungan di dalam Al-Quran. Dan juga saya itu ada pelajaran Al-Quran dan hadis gitu Pak di kelas. Jadi mm-mm. kita belajar tafsir dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi lebih mendalami seperti itu. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Oke, baik. Nambah Yang jelas dikit. ini Eh, ya, ya silakan. nambah dikit. Ya apa mungkin ya, karena eh, beruntung juga, jadi merasa bersyukur juga gitu ya belajar bahasa Arab gitu, dan semakin ngelihat kemuliaan Al-Quran dari segi bahasanya aja tadi udah bisa jadi bikin ngubah orang gitu ya. Satu sisi em, gara-gara belajar bahasa Arabnya juga, eh, pengalaman gitu ya. Kalau baca Quran tuh kadang apa ya,
baca ayatnya aja gitu. Kadang udah mulai paham gitu. Ini pasti lagi ngomong Hmm. meskipun tadi ya tadi per Feel-nya level lain gitu. feel-nya lebih kerasa kan ya. Ya, jadi dapat rasa gitu ya. Terus Hmm. oh iya gitu. Kalau secara bahasa sehari-hari di ini makanya ini, kalau di Al-Quran ternyata bahasanya Hmm. pakai mufradat yang lain. Tapi ternyata pas kita baru ngeliat terjemahan atau baru ngeliat buku tafsirnya, oh ternyata lebih dalam Ya, maknanya. Jadi ya itu kemuliaan-kemuliaan dari segi bahasanya aja udah jos. Masya Allah. Silakan yang lain. Tadi apa Kak Balinda ya? Balinda namanya bener nggak? Barangkali ingin menyampaikan sesuatu terkait Al-Quran. Yang jelas, semakin kita mengenal, harapannya semakin kuat iman kita untuk mengakui Al-Quran, menempatkan Al-Quran di hati kita di tempat yang paling mulia, gitu kan. Nah, tahapannya tidak masalah, apa saja tahapannya. Tentunya dari mulai bahasa Arab. Kalaupun memang belum, paling tidak coba perhatikan. Kalau kita sudah melihat terjemahannya, tahu terjemahannya, tahu artinya lah melalui terjemahan saja, gitu kan. Terjemahan surat Al-Fatihah saja, paling gampang yang sering kita baca, gitu kan. Dari terjemahannya tahu gitu kan. Ketika kita membaca atau mendengar imam membaca gitu, tentunya harapannya semakin kita paham, ya semakin kita semakin feel-nya semakin dapat kan, rasanya semakin dapat gitu kan. Saya juga dulu gitu, baca Al-Fatihah sekedar baca, baca aja, nggak hafal artinya. Ya baca aja, cuma hafal, hafal Al-Fatihah gitu. Udah, gitu kan. Ya walaupun di sana juga saya yakin saya sudah mulai belajar dikenalkan dengan oh Al-Quran itu kitab suci ini. Nah, cuman apakah cukup dari sana sampai di sana? Nah, nanti tentunya akan kita bahas lebih lanjut untuk mengenai hal itu. Secara umum tidak cukup gitu kan. Karena apa? Kita untuk meningkatkan kualitas iman kita ataupun keyakinan kita terhadap Al-Quran tentunya kita harus mempelajari lebih lanjut. Gitu kan. Kalau diperhatikan mungkin yang paham bahasa atau paham maksudnya, paham tafsirnya bahkan imam yang besar gitu ketika baca di ayat-ayat yang memang sedih gitu langsung terketuk hatinya gitu kan rasa sedih di Al-Fatihah aja kalau kita benar-benar renungi kita benar-benar resapi bagaimana di ayat per ayatnya gitu kan nah kalau kita paham tahu kan gitu kan lebih kerasa misalkan gini eh, ada orang yang melanggar misalkan mabuk misalkan kemudian saya keluarkan dalilnya nih gitu kan innamal khamru wal maisiru kan Rizu min amali syaitan fajtanibuh. Ini dalilnya tuh, tuh, tuh. Dan orang itu tidak hafal dalilnya, tidak tahu bahkan apa yang kita bacakan, apa kita sampaikan. Apakah akan masuk nggak paling tidak? Bodoh amat. Biasanya kan kayak gitu. Nggak paham apa yang kita sampaikan, kita larang, kita sebutkan hadisnya. Cuman kalau kita paham atau orang itu paham tentang dalilnya, ketika kita sampai kita ingatkan, ini harapannya tentunya lebih mengenakan. Oh iya, gitu kan? Oh iya, haram. Oh iya ini, gitu kan? Begitu juga kita baca Quran, kita paham, wah ini interaksinya lebih kuat gitu kan. Baca ini tentang ayat-ayat munafik, ini jangan-jangan kok nyindir saya ini perasaan ini gitu kan. Ini mah kayaknya kelakuannya kayak saya nih kan gitu kan. Apa ciri-ciri munafik di Al-Qur'an gitu. Jangan kayak saya ini. Kalau kita paham kan seperti itu. Di Al-Fatihah misalkan iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Benar iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Gitu kan. Kepadamu hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan dari itu saja. Wah benar gitu. Lebih kerasa gitu. Nah, itu ketika kita sudah mulai mengenal posisi Al-Quran, kedudukan Al-Quran di antara yang lain, tujuan Al-Quran, keutamaan Al-Quran, tentunya kita harus lebih yakin. Nah, itu kan. Jadi ini Al-Quran. Ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mujizat, sesuatu yang memang harus ditempatkan dalam hati kita di tempat yang utama. Oke. Nah, barangkali di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Silahkan, barangkali. Gimana Ustaz Fadli atau Karena nggak ada Pak Humairah? Ya, pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. lanjut.
Oke, saya setelah tadi Al-Quran, kita mengenal objek utama dari tadarus itu, yaitu Al-Quran. Nah, kita mulai berkenalan dengan tadarus, gitu kan. Tadarus itu identik dengan gimana sih, gitu. Kalau di Indonesia kan, jadi dengan baca Quran, gitu kan. Terutama di bulan Ramadan, benar tidak? Kan? Bareng-bareng biasanya, ataupun gantian, misalkan. Kalau di masjid, misalkan, gantian. Ini saya juz satu, kemudian dilanjutkan, ya. Dan seperti itulah. Kan? Itu tadarus ya. Mungkin yang masyhur di kalangan masyarakat kita. Jadi tadarusan, nah, seperti itu kan ya. Nah, nah sebelumnya saya pengen tahu barangkali gitu kan dari teman-teman mempunyai definisi lain mengenai tadarus. Ya, silakan bisa tulis di kolom chat ataupun ngomong langsung. Apa? Silakan siapa Mbak Humairoh barangkali atau yang lain. Salsa barangkali Mbak. Nah, salsa silakan. Tunggu udah buka mic. Tadarus mungkin berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari gitu ya. Mm-mm. Mempelajari dan mengkaji Al-Quran seperti itu. Mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Baik, Mumtaz. Ada lagi? Yang lain? Silakan tulis nggak apa-apa. Tulis di chat nggak apa-apa. Ustaz Fadli ataupun yang lain. Wah, santai aja. Oke. Nah, eh, kita coba melihat dari sisi bahasa dulu ya. Nah, mengkaji Al-Quran. Masya Allah. Oke, baik. Nah, kita coba lihat dari sisi bahasa dulu. Nah, ini karena ini kita di Arabisi ya, mesti nggak jauh dari sisi bahasa ini. Asal katanya tentunya dari darosa ya. Artinya mempelajari, mengkaji, atau belajar. Kemudian ditambah huruf apa ta dan alif. Nah, di darosa wazannya fa'ala. Tambah alif dan ta atau ta dan alif jadi tada rosa atau tada harus, tada harusan. Nah, tafa'ala gitu kan wazannya jadi tafa'ala. Nah, di sini mengandung arti atau mengandung makna jadi musyarakah itu kan saling atau interaktif. Nah, jadi makna tadarus adalah mempelajari dan mengkaji secara bersama-sama, secara interaktif gitu kan. Jadi secara bahasa seperti itu kan. Jadi kita tahu nih, yang namanya tadarus itu belajar bareng, saling belajar, saling mengkaji gitu kan. Nah, itu secara bahasa dulu. Nah, kemudian, nah di sini kan tadi tafa'ala ya. Jadi makna yang diambil itu ya musyarakah. Nah, tadarosa atau tasofaha saling belajar. Ada makna yang lain tentunya. Kalau yang belajar sorof tentunya sudah paham lah, lebih paham. Dan di sini saya ambil dua ya. Ada sebenarnya yang lain juga. Jadi izhar ghairul haqiqah bisa juga. Nah, seperti tamaroda artinya pura-pura sakit. Marido kan sakit. Tamaroda dipakai wazan tafala jadi pura-pura sakit. Nah, izhar ghairul haqiqah jadi berpura-pura. Ada yang tahu hadis yang mengandung kata tadarus? Gak apa-apa lihat searching, coba searching di HP masing-masing nggak apa-apa. Nah, hadis yang mengandung kata tadarus atau tentang tadarus gitu. Nah,
Silakan searching nggak apa-apa. Searching di HP. Kemudian disebutkan. Bisa kan? Bisa ya? Ustadz Fadli ataupun apa Ustadzah Humairoh atau yang lain. Coba saya minta bantuannya. Searching. Nggak apa-apa searching di HP. Hadis tentang tadarus. Atau yang mengandung kata tadarus. Ya gitu. Silakan. Pak tadi Mas Fatin ya? Oh ini. Nyampein. Barusan nemunya ini yang Apa? Yudarisu, tapi bukan bentuknya bentuk mudhari'nya. Gimana gimana? Ada nggak di hadisnya? Di hadisnya? Ah, ah. Ada. Di hadisnya tapi bukan Gimana? tadarus dalam masdar, bentuknya Eh, fi'il mudhari. Coba ya. gimana redaksinya? An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'ana fa fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rih al-mursalah. Artinya dari Ibnu Abbas berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya dan adalah Jibril mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan di mana Jibril mengajarkan Al-Qur'an. Sungguh Rasulullah adalah orang yang paling lembut daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, luar biasa. Berarti tadarus atau sunnah tadarus sendiri memang dilakukan oleh Nabi, ya terutama di bulan Ramadan kan. Nah, jadi Ya. yudaris mengisi tadarus gitu kan. Berarti kan bukan baca sendiri ya. Mm-mm. Lebih ke ngajarin sahabat gitu kan, baca Qurani, bacanya kayak gini, ya pokoknya tentang Al-Qur'an gitu kan. Nah, itu. Ada lagi yang lain tentang tadarus atau yang hadis yang mengandung kata tadarus, nggak mesti dari masdarnya ya, maksudnya istiqoq atau pecahan katanya, yang penting tadarus lah, entah dari fiilnya, fil madi, fil mudhari ataupun masdar. Nah, barangkali ada yang menemukan. Masyhur, saya kira hadisnya cukup masyhur ya. Silakan Mbak Humairoh atau Mbak siapa, Mbak Linda atau yang ah yang lain, saya searching di apa namanya, manfaat di apa, searching di gawai masing-masing di HP masing-masing. Mana ketemu pendapat? Ada yang ketemu nggak barangkali? Type. Nah, di sini yang menjadi landasan tadarus itu sendiri atau hadis yang masyhur tentang tadarus kan. Nah, yang dipakai terutama di para muassis ya, lembaga di Anaba ini untuk mencetuskan metode tadarus itu, tadarus 5T itu. Nah, kata tadarus atau sandaran dari eh, sunnah tadarus ini diambil dari salah satu hadis, yaitu di sini qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Nah, di sini kita coba reteli sedikit demi sedikit. Nah, dari redaksi hadis ini gitu kan, ini menunjukkan apa, satu orang apa banyak orang nih keadaannya, gimana Sat? Ustaz Fadli, Majtama'a qaumun fi bait. menunjukkan banyak orang apa satu orang nih di hadis ini, Banyak. keadaannya banyak ya, Jamak. Iya. kaumun. Nah, Nah, kalau udah kaum, kaum berkumpul, berkumpul ya setidaknya dua orang, tiga orang, empat orang gitu kan. Kemudian posisinya di mana tempatnya? rumah fi baitin.
Min Bibit buyutillah. min Mungkin di buyutillah. masjid ya. Berarti masjid. Berarti bukan rumah ya. Masjid ya. Ya, Ya. sepakat. Masjid. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Yatslun. Kegiatannya ngapain? Tilawah. Yatluna kitabullah. Nah, Tilawah lah ya. membaca Quran. ya tilawah, baca Al-Qur'an. Setelah baca Al-Qur'an apa? Wa yatadarasunahu. Mempelajarinya. Nah, Mereka mempelajari. wayat nah di sini tadarus. Nah, artinya sunnah tadarus, nah itu kan, itu eh, dilakukan di mana? Di masjid, itu kan lebih afdal di masjid, Lebih afdal masjid. kan? Nah, apakah hanya sebatas baca? Tidak, Enggak. ya kan? Nah, di sini wayatada rasulahu fi. Jadi untuk mencapai kekhusyuan, keutamaan, keberkahan yang memang luar biasa gitu kan. Nah, tentunya alangkah baiknya kita mengikuti apa namanya? Sunnah ini atau cara ini atau kebiasaan ini, gitu kan. Nah, kalau bisa jangan sendirian, ajak yang lain gitu kan. Nah, ini kan ya hadisnya majtama'a qaumun, gitu kan. Tidaklah berkumpul satu kaum, majtama'a qaumun. Nah, fi baitin min buyutillah. Di mana tempatnya? Nah, buyutillah. Afdal makan, ya kan? Sebaik-baiknya tempat tentunya di rumah Allah, ya kan? Nah, kemudian apa yang dilakukan? Membaca tilawah. Apakah cukup sama tilawah? Tidak. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Saling mempelajari fima bainahum kan? Di antara mereka, di antara kaum itu kan? Nah, sampai sini. Set. Apa efek yang didapatkan? Nah, kira-kira efeknya apa nih, Ustaz Fadli? Hmm. Illa nazar Reward alaihim yang dikasih oleh Allah. sakinah. Nah, di sini Rasa tenang sakinah, ya. tenang. Kemudian Rahmat rahmah, kasih sayang ya. kasih sayang. Wa hafatumul malaikah, dinaungi ataupun Dinaungi dilindungi, dikelilingi oleh malaikat. malaikat. Wah, itu saat tenang, tenangan, ada rahmah, kemudian dilindungi oleh malaikat atau dinaungi, dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi wa dzakarahumullahu. Jadi Allah menyebut-nyebut mereka. Mereka siapa ya kaum, gitu kan? Fiman indah, kepada makhluk-makhluk sekitar Allah. Gimana maksudnya di sini? Penduduk langit. Jadi kalau kita datang ke masjid dengan teman-teman baca Quran saling bertadarus. Nah, sunahnya dulu itu kan gini, dua orang berhadapan kan. Ketika Nabi dengan Jibril itu kan apa namanya lutut ketemu lutut berhadapan tadarus ketika Jibril menyampaikan mentalakikan tuh dipelajari. Nah, jadi itu ketika kita berkumpul di masjid gitu kan membaca Quran, kemudian bentadarusinya, mempelajarinya supaya lebih kena gitu kan. Insya Allah akan mendapatkan ketenangan, kasih sayang, kemudian malaikat. Kalau udah ini malaikat udah melindungi, mengelilingi gitu kan. Wah, itu kan nggak biasa ini, luar biasa sekali gitu kan. Wa dzakaruhumullahu fi man indah. Disebutin, bahasa diomongin gitu kan. Kita manusia biasa dalam satu acara, dalam satu momen misalkan biasanya nama kita disebut nih. Nah, yang baik itu tuh yang disebut misalkan hal baik. Masya Allah, saya bangga sekali sebagai kepala sekolah misalkan kepada Nak Hafiz Fadli karena sudah menjuarai lomba pidato misalkan membawa nama baik sekolah. Seneng kan? Biasanya gitu ada kebanggaan disebut loh, disebut oleh kepala sekolah ataupun ustadz kita atau siapalah gitu kan ataupun misalkan orang yang memang kita kagumi atau pejabat dan sebagainya itu kan ada rasa bangga gitu kan senang gitu kan wah ini kita nama-nama kita disebutkan oleh Allah Masya Allah ini si fulan si fulan si fulan si fulan si fulan si fulan ini sedang bertadarus nih gitu kan luar biasa itu kan. Nah itu tadarus. Itu pentingnya atau keutamaan tadarus. Kenapa kita harus bertadarus? Gitu. Apalagi di bulan Ramadan ini, di 10 hari terakhir ini, ya kan?
Luar biasa kan? Nah, baik. Nah, eh, ada yang bisa bantu saya buat baca dari peserta dari potongan ini? Silakan, apa Mbak Salsa ya? Bisa bantu baca nggak? Baca di Baik. sini. Coba dari majtamaah ya, artinya kemudian sampai bawah ini. Coba Majtama'a silakan. qaumun, majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah di salah satu rumah, di salah satu dari rumah-rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka membaca Al-Qur'an, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan juga mereka mentadarusinya. Masya Allah. Oke, ntar. Ada lagi. Lanjut. Nah, silakan lanjutkan. Illa nazalat alaihim sakinah, kecuali turun atas mereka sakinah. Wa ghasyiyat humur rahmah, dan rahmat Allah meliputi mereka. Wa hafat humul malaikah, dan malaikat mengelilingi mereka. Wa dzakarahumullahu fiman indahu, dan Allah menyebut nama mereka di hadapan makhluknya di langit. Masya Allah. Tuh kan. Allah menyebut nama mereka. Mereka itu siapa ya kaum? Kaum siapa ya kalau kita bertadarus di masjid ya? Insya Allah. Nama kita disebut kan. Suatu kebanggaan yang luar biasa gitu kan. Nama kita disebut di hadapan penduduk langit. Oleh Allah disebutnya. Oleh Allah. Gitu kan. Ini keutamaan nih udah. Sakinah. Rahmah. Hafathumul malaikah. Kemudian. Zakarahumullahu fiman indahu. Ada berapa tuh? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Empat keutamaan. Luar biasa. Nah, untuk mendapatkan empat-empat itu tentunya sesuai dengan apa yang disebutkan di sini tentunya harapannya kita bisa mempraktikkan itu gimana caranya ya. Pertama dari segi tempat, usahakan kita di masjid tempatnya, kan gitu kan. Nah, di masjid kan bareng-bareng ajak yang lain terus juga ya baca Quran tentunya dibaca dan ditadarusi. Nah, bagaimana kalau baca saja? Nah, gitu kan. Tentunya membaca saja juga mendapatkan keutamaan karena ya istilahnya para ulama, para sahabat, bahkan Nabi ini ya paling sering baca Quran gitu kan. Ketika bulan Ramadan terutama gitu kan. Bahkan para ulama gitu kan, para ulama kita ulama salaf itu ya mengkhatamkan Al-Quran gitu. Nah, cuman apakah cukup sampai di sana? Nah, tentunya untuk mendapatkan keutamaan yang lebih harus mentadarusinya. Nah, di sinilah kita mengambil definisi tadarus itu. Jadi apakah salah kalau kita apa namanya? Apakah salah misalkan tadarus itu hanya baca Quran saja? Ya, tentunya tidak. Kan. Nah, jadi baca Quran merupakan bagian juga dari tadarus, cuman tidak utuh dalam pengertian ini. Itu kan dari bahasa saja kan tadarus, saling ya. Ada istilahnya interaksi gitu kan, saling berdiskusi, saling mempelajari gitu kan. Nah, nggak sendirian kan, nggak baca sendiri gitu kan. Jadi ada saling diskusi gitu kan. Saya tidak tahu, oh jadi tahu dari teman saya ataupun saling bertanya, saling berdiskusi. Nah itu tadarus yang dimaksud. Ya, baik. Ya, eh, jadi itu mengenai hadis ataupun dalil tentang tadarus itu sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita paham betul gitu kan, ataupun bisa mempraktekkan tadarus secara utuh, gitu kan. Nah, tentunya hadis ini harapannya bisa dihafalkan, kan? Hafalkan hadis dan artinya, gitu kan, dan sampaikan kepada teman-teman yang lainnya, gitu kan. Dari mulai berawal dari kita paham betul artinya, maksudnya, tadarus seperti apa, tentunya akan mudah-mudahan bisa mendorong kita lebih meningkatkan level tadarus kita atau kualitas tadarus kita. Oke, nah, untuk hari ini mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, silakan ini Mas Fatin udah maghrib katanya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ah,
Mungkin kita buka sesi pertanyaan ya barangkali yang lain yang belum keluar. Silakan Ustaz Fadli barangkali untuk ini sesi pertanyaan. Ya, Fadol. Ah, kalau dari Ana sendiri, kayaknya nggak ada pertanyaan sih. Mungkin nanti nimbrung lagi kali kalau ada yang nanya ntar nimbrung. Yang Siap. lain mungkin Barangkali yang lain ah, boleh sebelum lewat kita chat kali ya, tutup boleh lewat chat, boleh lewat apa, atau lewat mau chat sharing atau gimana? sih tentang Al-Quran dan bagaimana kita masuk gitu ya, maksudnya ke atau lebih dekat gitu dengan Al-Quran dengan banyak jalan sebenarnya ya Ustaz. Kalau Ana tuh Hmm. sampai hari ini jadi sharing dikit ya. Jadi sampai hari ini tuh ngerasa semakin dekat dengan Quran ya memang karena belajar bahasa Arabnya dulu gitu. Itu menjadi jembatan atau alat lah ya. Mungkin kan dengan bahasa alat ya. Jadi alat memang untuk ya lebih memahami gitu. Meskipun ya tadi perjalanannya coba nggak mudah juga. Mungkin yang lain tafadhol, tafadholu yang mau sharing, mau nanya. Ya, ya sekarang sebenarnya sudah tahu ya atau sudah paham. Jadi tadarus itu yang dimaksud itu seperti apa gitu kan? Ya, Dari segi bahasa dan dari segi peristilahan gitu kan. Yang namanya di bahasa Indonesia kan otomatis sudah serapan ya, banyak serapan dari bahasa Arab yang memang dari segi pemaknaan ada yang memang sesuai, ada yang tidak sesuai gitu kan. Ada yang berubah dari makna aslinya, ada yang tidak gitu kan. Begitulah. Maka istilah tadarus di Indonesia ya kita taunya tadarusan ya, ya udah baca Quran aja gitu kan. Nah, jadi sebatas baca Quran, kelas ya, selesai. Tapi yang lebih penting daripada itu supaya tujuan-tujuan Al-Quran itu nyampe. Kemudian kita lebih menempatkan Al-Quran sebagai tempat yang mentadarusinya. Nah, salah satu metode yang kita pelajari atau yang kita punya melalui dari lembaga yang ada di Mekah itu yaitu kita menggunakan metode tadarus 5T itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah sebenarnya pengenalannya saya sudah berkenal dengan metode ini sejak tahun 2021. Itu berkomunikasi dengan Syekh ya yang ya termasuk penulisnya penyusun yang ada di Mekah gitu kan dari lembaga Markas Hijaz namanya. Nah, kemudian saya juga menerjemahkan salah satu bukunya. Terus sekarang alhamdulillah sudah dibentuk Markas Tadarus Indonesia. Ada sekitar 5 wilayah ya, 5 perwakilan, 5 provinsi lah baru. Dan mereka-mereka itu perwakilan dari setiap wilayahnya itu sudah di training di Mekah langsung gitu kan. Para ustadz ya, para ustadz yang memang sudah di training. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya besok kita akan lebih mengenal metode tadarus 5T itu sendiri. Atau metode tadabur 5T itu sendiri. Insya Allah. Taib. Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin saya tutup ya dari saya. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada kurang dan sebagainya. Silakan kalau mau diskusi atau apa di grup nggak apa-apa. Nanti di pertemuan selanjutnya Insya Allah siapkan saja pertanyaan dan sebagainya tidak apa-apa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah. Sebenarnya jelas semuanya. Jadi mungkin tadi karena udah interaktif gitu. Jadi kayak oh ya benar arah ininya. Jadi mungkin nggak ada pertanyaan di belakang. Ya mungkin teman-teman kalau ada yang mau nanya, monggo aja di chat ya, di chat grup terbuka aja. Eh, jadi besok insya Allah kita ketemu lagi di jam yang sama. Jadi apa yang kita ngabuburit kali ya, maksudnya 1 jam kita ngelihat lagi makna atau mungkin besok lebih fokus lagi ya gimana sih caranya kita mentadabburi Quran. Nah, dengan metode yang akan disampaikan oleh Ustaz Agus nih, karena saya sendiri pun baru dengar nih. Jadi gimana nanti kita memadukan pengalaman kita, ilmu kita dan tadi metode baru 5T. Kira demikian, Ustadz Agus Mujib, jazakumullah khair Siap. untuk sharingnya, untuk apa namanya, ruangan waktunya ya, menyediakan waktunya. Dan teman-teman yang udah hadir, tadi ada dua yang udah pamit ya. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya tadi yang daftar itu sampai 30 apa? Cuman ya Allah alam nih.
eh, atau kemana. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Yang penting nanti supaya kita lebih luas lagi, insya Allah Ustaz Agus kita share di YouTube ya, biar biar apa namanya eh, bisa ya disaksikan lah nanti di beberapa waktu, berapa tahun kemudian juga gitu, insya Allah. Kira demikian. Saya Sama tutup. Barakallahu Fik. Terima kasih Barakallahu banyak. fikum. Yang penting kita dapat manfaatnya. Amin, Walaupun amin. berapa orang, satu dua orang, kemudian bisa Terus. mengenalkan metode ini ke kawan-kawan dekatnya. Ya, Gitu. insya Allah, amin. Masya Allah. Jadi pohon berantai ya, insya Allah ya. Jadi berantai. Iya, yang penting itu. Jadi jangan stop di kita. Nanti kalau udah tahu, minimal share lah ke satu anggota keluarga berikutnya. Jadi pelan-pelan. Oke, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Waalaikumsalam. matikan Zoom-nya ya. Wassalam.